Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian Kitab Tauhid dan sekarang masuk pada bab ke-41, bab tentang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bab qaulullahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari nikmat Allah tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Baik, kita akan baca matannya dulu baru kita jelaskan. Bab qaulullahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Qala Mujahid, ma ma'na? Berkata Imam Mujahid tentang makna ayat ini, huwa qaulur rajuli hadza mali, ini adalah semua kekayaanku, ini adalah harta kekayaanku, waristuhu an abai, yang aku warisi dari nenek moyangku. Qala Aun ibnu Abdullah, berkata Aun ibnu Abdullah ketika memberikan catatan kepada ayat ini, laula fulan lam yakun kadza. Aun ibnu Abdullah mengatakan, maksudnya mereka mengatakan kalau bukan karena fulan tentu tidak akan terjadi begini dan begitu. Wa qala Qutaibah, dan berkata Imam Qutaibah, hada bi syafaati alihatina, dia mengatakan bahwa ayat ini maknanya mereka mengatakan ini adalah sebab syafaat dari sesembahan-sembahan kami. Wa qala Abu al-Abbas ba'da hadithi Zaid bin Khalid alladhi fihi wa anna Allah ta'ala qala asbaha ibadi mu'minun bi wa kafir, al-hadith wa qad taqaddam. Wa hadha kathirun fil kitabi wa sunnati yadhummu subhanahu man yudhifu in amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Berkata Abu al-Abbas, maksudnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, setelah mengupas hadis yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Khalid yang di dalamnya terdapat sabda Nabi, sesungguhnya Allah berfirman, pagi ini sebagian hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada juga yang kafir, sebagaimana yang telah disebut dia sebelumnya. Kemudian dia berkata, hal ini cukup banyak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mencela orang-orang yang menyekutukannya dengan menisbatkan nikmat yang telah diberikan kepada selainnya. Qala ba'du salafi, wa huwa ka qaulihim kanatir rih tayyibatun, kanatir rihu tayyibatan wal malahu hadiqan wa nahwi dzalika mimma huwa jar ala alsinati katsirin. Dan sebagian ucapan salaf
mengatakan yaitu seperti ucapan mereka, anginnya sangat bagus, nahkodanya sangat cerdik dan pandai, dan sebagainya yang biasa muncul dari kebanyakan lisan-lisan manusia. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang bisa merusakkan akidah dan tauhid seseorang. Apa itu? Kekufuran kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk daripada perusakan kepada tauhid. Dan ini ditinjau dari dua sisi. Pertama, bisa merusak tauhid rububiyah, dan yang kedua bisa merusak tauhid uluhiyah. Adapun ditinjau daripada merusak tauhid rububiyah, karena barang siapa yang menisbatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita nisbatkan kepada selain Allah, maka bagaimanapun dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal keimanan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan rizki kepada kita, dan kita wajib meyakini hanya Allah yang memberikan rizki kepada kita. Ketika kemudian kita mengkufuri nikmat Allah dalam rizki ini, kemudian dinisbatkan kepada selain Allah, berarti dia telah menyimpang dalam bab rububiyah. Seolah-olah dia tidak menisbatkan bahawa pemberi rizki itu adalah Allah, karena dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyimpangan dalam bab uluhiyah. Karena kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru li wa la takfur." Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Syukur itu adalah ibadah, dan kufur itu adalah kemaksiatan. Ketika ibadah ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia bersyukur kepada selain Allah, maka di sini letak bahwa dia telah menyimpang dalam bab uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah apapun yang merupakan kekhususan bagi Allah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah semata. Dan siapa yang diberikan kepada selain Allah, maka dia telah menyimpang dalam bab uluhiyah. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka kafir. Apa makna ayat ini? Sebagian para ulama tafsir mengatakan bahawa kalimat ya'rifuna nikmatallah, mereka mengenal nikmat Allah. Apa nikmat Allah di sini? Penafsiran yang pertama, maksudnya adalah nubuwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena tanpa para nabi dan rasul boleh jadi sudah kita tersesat, tidak akan mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana cara menyembahnya. Tapi dengan diutusnya para nabi dan rasul, termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nikmat yang sangat agung, yang besar, yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi banyak orang-orang yang mereka mengingkari nikmat ini, seperti yang dilakukan orang-orang musyrik Arab di zaman itu. Mereka menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahkan kemudian menjelek-jelekan Nabi dengan dikatakannya dia tukang sihir, tukang peramal, perangkai syair, pemecah belah dan begitu seterusnya, ataupun orang-orang Yahudi Madinah. Mereka mengingkari adanya Nabi SAW padahal kebenaran telah tegak bahwa dia seorang Nabi. Dan itu diakui oleh tokoh-tokoh mereka. Seperti yang sering saya kisahkan tentang kisah Huyai ibn Akhtab, seorang tokoh besar Yahudi. Dia meneliti keberadaan Nabi SAW bersama saudaranya Yasir. Apakah betul orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah seorang Nabi ataukah bukan? Maka Huyai ibn Akhtab dan Yasir berusaha kemudian meneliti. Rupanya setelah diteliti, ciri-cirinya persis seperti Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Artinya pembesar Yahudi itu tidak mengingkari bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang mereka tunggu. Tetapi karena beberapa hal diantaranya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dari Bani Ismail bukan dari Bani Israel, maka mereka pun kemudian hasad kepada Nabi. Kenapa dari bangsa Arab? Kenapa tidak dari bangsa kami? Akhirnya Huyai ibn Akhtab yang sudah mengetahui kebenaran pun kemudian berjanji untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan beriman selamanya. Mereka mengingkari nikmat Allah berupa diutusnya para nabi. Padahal mereka tahu bahwa nikmat seorang nabi diutus itu besar, tapi mereka mengingkarinya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ya'rifuna nikmat Allah. Mereka mengenal nikmat Allah. Maksudnya nikmat Allah di sini adalah nikmatul Islam. Maksudnya nikmat agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kita tahu bahwa Islam adalah nikmat terbesar bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan kepada kalian agama kalian. Kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Maksudnya nikmat Islam untuk kalian. Dan kujadikan Islam sebagai agama yang kalian redai. Artinya bahwa agama Islam adalah agama yang merupakan nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena dengan Islam kita mendapatkan bimbingan hidayah. Kalau bukan karena Islam, kita selamanya tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Bahkan tidak pernah mengenal apa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Makanya nikmat Islam itu nikmat terbesar. Tetapi banyak orang-orang yang masih mengingkari nikmat ini. Dengan cara apa? Mereka menjauhkan diri dari Islam atau betul-betul menanggalkan Islam pada badannya. Keluar dari Islam dengan cara murtad, dengan cara yang hina. Entah dengan perkawinan kepada orang yang di luar Islam akhirnya ikut murtad, atau karena masalah ekonomi dan begitu seterusnya akhirnya kemudian murtad. Maka orang ini tidak mensyukuri nikmat Allah berupa Islam. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, dan inilah yang kita maksud dalam bab ini, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Maksudnya ya'rifuna nikmat Allah. Mereka mengenal nikmat Allah. Nikmat di sini artinya semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik berupa sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau yang mencegah kita dari kemadaratan. Jadi nikmat yang kita hari ini rasakan itu kan dua macamnya. Ada yang sifatnya mendatangkan kebaikan, seperti Allah berikan tempat tinggal kepada kita, Allah berikan kendaraan kepada kita, Allah berikan kekayaan kepada kita, Allah berikan pangkat, jabatan, kedudukan, ketenaran, popularitas dan yang semacamnya. Itu artinya nikmat
dalam bentuk mendatangkan kebaikan kepada kita, atau nikmat dalam bentuk kita dijauhkan dari sesuatu yang memadaratkan bagi hidup kita. Contoh, kita disembuhkan dari penyakit, itu nikmat. Kemudian kita dimudahkan dari kesulitan, itu nikmat. Kemudian kita diselamatkan dari bahaya, itu nikmat. Jadi nikmat itu ada dua macam. Boleh jadi nikmat itu dalam bentuk mendatangkan kebaikan, atau dalam bentuk dijauhkan kita dari madarat. Dua-duanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah mengatakan ya'rifuna nikmat Allah. Ada manusia-manusia itu, mereka mengenal nikmat Allah. Diberikan rumah, diberikan kendaraan, diberikan kekayaan, diberikan pangkat, jabatan, kedudukan, diberikan macam-macam dari kenikmatan dunia. Atau boleh jadi mungkin diselamatkan dari bahaya, disembuhkan dari penyakit. Manusia tahu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang terjadi? Tsumma yunkirunah. Tapi kebanyakan manusia banyak yang mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka kufur. Dari mana kita tahu bahwa mereka atau kebanyakan manusia itu mengingkari nikmat yang ketiga ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita tahu bahwa mengingkari nikmat Allah itu ada 3 bentuk. Pertama, dilakukan oleh hati. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seseorang setelah melupakan Allah sebagai pemberi nikmat, kemudian menasabkan nikmat kepada selain Allah. Jadi hatinya melupakan Allah, seolah-olah Allah itu tidak ada. Lah ketika kemudian seseorang kemudian dalam hatinya melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat, berarti dia telah mengingkari atau telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan lisan, seperti yang dilakukan oleh Qarun, di mana Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberikan harta ini karena kecerdasan yang aku miliki. Lisannya Qarun mengatakan apa? Bahwa kekayaan yang dia miliki itu bukan datang dari Allah, tapi karena kecerdasannya. Ini kufur nikmat namanya. Dan ini yang banyak kufur nikmat dengan lisan. Ya wajar saja saya kaya, saya kan sekolahnya tinggi. Wajar saja saya kaya, saya kan pejabat. Wajar saja saya kaya, saya kan cerdas, dan begitu seterusnya. Ini ucapan-ucapan Qarun, ikhwan. Cuman dalam bentuk bahasa lain, intinya sama dengan Qarun. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk perbuatan, dan ini yang paling banyak. Nikmat, mengkufuri nikmat dalam bentuk perbuatan ini, hampir kebanyakan manusia tidak lepas daripada ini. Karena ini adalah umumnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap jenis maksiat itu adalah bentuk kekufuran kita kepada nikmat. Sebutkan maksiat apa saja. Zina, khamr, judi, ghibah, zalim, durhaka kepada orang tua, bermasalah dengan tetangga, memutus silaturahim, dan begitu seterusnya. Sebutkan dosa apapun, maka bentuk dosa apapun yang dilakukan, hakikatnya dia telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena badan kita ini dari atas kepala sampai kaki bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak punya kepemilikan walaupun sehelai rambut. Semua milik Allah. Artinya semua badan kita itu titipan Allah, dan ini nikmat dari Allah. Tiba-tiba kemudian kita gunakan badan yang merupakan titipan Allah itu digunakan untuk maksiat. Nikmat mata yang harusnya disyukuri malah kemudian memandang sepandang-pandangnya. Nikmat telinga yang harusnya disyukuri malah mendengar sedengar-dengarnya. Nikmat lisan yang harusnya disyukuri bahkan malah berbicara seomong-omongnya. Kaki selangkah-langkahnya tidak pernah
dipilah dan dipilih. Oh, ini yang halal, ini yang haram. Maka inilah 3 bentuk kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya kufur sendiri itu ada 2 macam. Ada kufur yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, seperti umpamanya kufur juhud, menentang Allah, menentang Rasul, menentang Quran, menentang nama-nama Allah, menentang sifat-sifatnya. Ini bisa keluar dari Islam. Tapi di sana ada kekufuran itu yang tidak mengeluarkan orang dari Islam, lah seperti kufur nikmat. Umumnya kufur nikmat itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, tetapi hanya terjerumus kepada kefasikan saja. Tetapi tak jarang juga bisa keluar dari Islam. Tetapi umum, saya katakan umumnya kufur nikmat itu tidak menjerumuskan kepada kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Umumnya hanya terjerumus kepada kefasikan saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafir. Mereka mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Ada beberapa penafsiran di sini yang disebutkan oleh para ulama salaf. Pertama, pengarang mengatakan seperti yang dikatakan Imam Mujahid. Maksudnya ayat ini adalah seperti seseorang yang mengatakan, ini adalah harta kekayaan yang aku warisi dari nenek moyangku. Kalimat ini kufur nikmat, karena kekayaan ini bukan milik nenek moyang kita, tapi kekayaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan katakan, kalau bukan dulu bapak saya seorang pengusaha, tentu saya tidak kaya seperti ini. Kalau bukan dulu kakek saya ini seorang pejabat, tentu saya tidak mungkin jadi gelandangan. Saya ini wajar kaya karena mereka adalah orang-orang hebat. Kata-kata seperti ini kufur nikmat. Harusnya kata-kata yang benar, kalau bukan karena Allah, kemudian saya ditakdirkan menjadi anak orang kaya, anak pejabat. Jangan pernah menghilangkan kata Allah, walaupun itu hanya sekedar bahasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin contoh sederhana, umpamanya antum naik motor di boncengan, kemudian ke jalan raya, tiba-tiba ada lori blong remnya, sopirnya dah gila kan, nabrak apa saja. Kemudian antum yang dibonceng itu rasa-rasanya mungkin tidak akan selamat dari lori ini. Entah kenapa tiba-tiba hampir saja keserempet oleh lori, tiba-tiba kita selamat. Kemudian kita katakan kepada sopirnya, kalau bukan Pak sopir yang hebat, tentu kita sudah terpelanting mati karena tabrak lori. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata-kata seperti ini mengandung kesyirikan, walaupun syirkul asghar, tapi tetap saja syirik di sini. Harusnya dia katakan, kalau bukan karena Allah, kemudian keahlian sopir atau keahlian yang membawa motor, tentu kita akan celaka. Itulah bahasa yang benar. Makanya Islam itu juga mengajarkan macam mana cara bicara yang benar. Jangan sampai pembicaraan kita itu satu kalimat saja menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa sadar pula diucapkan. Rupanya kalimat itu mengandung kemurkaan Allah. Allah pun memasukkan dia ke dalam jahannam. Lihat, satu kalimat yang mengandung murka Allah cukup menenggelamkan orang ini ke neraka. Maka hati-hati mengucapkan kalimat itu. Jangan sampai masuk kepada kesyirikan. Walaupun syirik kecil, karena sekecil-kecilnya kesyirikan dosanya lebih besar dibandingkan dosa zina, dosa membunuh, dosa judi, dan dosa-dosa besar yang lain.
Kemudian juga di sini Aun ibn Abdillah mengatakan, maksudnya ayat ini, ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Maksudnya adalah, yakni perkataan mereka, kalau bukan karena fulan, tentu tidak akan terjadi begini dan begitu. Kalau bukan karena engkau yang memodali saya, tentu saya tidak akan jadi pengusaha. Kalau bukan karena saya yang menolong kamu, tentu kamu sudah jadi gembel. Kalimat-kalimat seperti ini, walaupun saya katakan di sini tidak sampai mengeluarkan Islam, kan ini kan syirkul asghar ya, tapi tetap saja orang ini telah mengingkari nikmat Allah. Kenapa? Karena menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu ada dua macam. Ada yang menisbatkan hati dan lisannya bahwa memang nikmat itu bukan datang dari Allah, tapi datang dari selain Allah. Ini kufur, keluar dari Islam. Seperti yang dilakukan oleh Qarun. Kemudian yang kedua, hatinya yakin nikmat ini datang dari Allah, lisannya menasabkan kepada sebab. Contoh yang tadi, seseorang yang mau ketabrak selamat, saya yakin yang menyelamatkan saya Allah, tapi kan sebabnya Pak sopir nih. Akhirnya kemudian dia menasabkan keselamatan itu kepada sebab tadi. Maka ini syirkul asghar. Harusnya tidak boleh dia menasabkan nikmat itu kepada sebab. Karena bagaimanapun nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang kedua dari Aun ibn Abdillah rahimahullahu taala. Kemudian penafsiran yang ketiga, Imam Ibnu Qutaibah mengatakan, maksudnya ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkiruna di sini, artinya mereka mengatakan ini adalah sebab syafaat sesembahan-sesembahan kami. Nah, ini hukumnya bisa sampai kepada kesyirikan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kalau bukan karena berhala kami, kalau bukan karena pertolongan Tuhan-Tuhan kami, dan Tuhan-Tuhan berhala ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan umat-umat jahiliyah dahulu yang menasabkan bahwa kekayaan itu diberikan oleh Lata, Uzza, Hubal dan begitu seterusnya. Maka jangan sampai kemudian kita menasabkan kekayaan dari sesembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin di zaman sekarang seperti umpamanya seseorang memelihara hewan tertentu yang diyakini membawa hoki. Ya mungkin kalau zaman dulu burung perkutut gitu ya. Kemudian muncul lagi ikan lohan, ikan nongnong bahasa kitanya. Kemudian ada lagi bunga-bunga tertentu. Siapa yang merawatnya, siapa yang kemudian membeli dan menjaganya, maka akan membawa hoki, keberuntungan. Ini kan tidak benar. Kenapa? Ini kufur nikmat. Yang memberikan hoki dan keberuntungan itu Allah, bukan itu. Ya. Maka ini juga salah satu bentuk kufur nikmat. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah Abul Abbas rahimahullahu taala juga mengatakan, setelah mengupas hadis tentang hadis Zaid ibn Khalid yang di dalamnya terdapat sabda Rasul, sesungguhnya Allah berfirman, ada hamba-hambaku yang di pagi beriman dan ada hamba-hambaku yang di pagi hari dia kufur. Kemudian beliau mengatakan di sini, hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah, di mana Allah mencela orang-orang yang menyekutukannya dengan menisbatkan nikmat yang telah diberikan kepada selainnya. Maksudnya ada sebagian orang ketika turun hujan, mereka menisbatkan hujan itu kepada bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu orang-orang musyrik itu mereka mempercayai bintang-bintang tertentu kalau muncul turun hujan, sehingga mereka menisbatkan kemudian hujan kepada bintang. Maka ini adalah bentuk kufur nikmat. Kemudian perkataan yang terakhir kata beliau di sini, sebagian ucapan salaf, mereka mengatakan, dan ayat itu ditafsirkan seperti orang yang mengatakan
anginnya bagus, nahkodanya cerdik, nahkodanya pandai dan lain sebagainya yang biasa muncul dari lisan-lisan kebanyakan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inti daripada bab ini adalah jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang kufur nikmat. Jadilah orang yang syukur nikmat. Karena kufur nikmat itu bagian daripada merusak tauhid kita, dan syukur nikmat itu bagian daripada menyempurnakan tauhid kita. Lalu bagaimana caranya kita ini dikatakan bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan bahwa syukur nikmat itu memiliki 4 kaidah. Memiliki 5, dibangun di atas 5 kaidah. Syukur nikmat itu dibangun di atas 5 kaidah. Pertama, khudu'us syakiri lil mashkur. Khudu'us syakir lil mashkur. Ketundukan orang yang bersyukur kepada zat yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Khudu itu artinya ketundukan. Kita merasa hina di hadapan Allah. Allah itu kaya, kita fakir. Kita harus merasa terhina dengan zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Yang kedua, hubbuhu lahu. Kita harus menanamkan kecintaan kepada zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin bahagia di dunia ini. Sehingga Allah berikan rumah, dengan rumah kita bisa bernaung dari panas dan hujan. Allah berikan kendaraan sehingga yang jauh menjadi dekat. Allah berikan makanan dan minuman sehingga kita tidak kelaparan dan kehausan. Berarti kita harus makin mencintai zat yang telah menolong kita. Kemudian yang ketiga, i'tirafuhu bi ni'matihi. Kita harus mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Jangan sampai kita kufur dan mengatakan nikmat itu datang dari diri kita. Seperti yang banyak dikatakan manusia, seperti ucapan Qarun. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena kekayaan saya, kalau bukan karena kecerdasan saya, kalau bukan karena saya ini punya pangkat jabatan, saya ini begini dan begitu, tentu begini dan begitu. Maka ini tidak mengakui nikmat itu datang dari Allah. Akui nikmat itu datang dari Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Apapun bentuk nikmat yang kalian dapati, semua datang dari Allah. Yang keempat, sana'uhu alaihi biha. Kita harus memuji. Memuji zat yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita dengan menyebut nama-namanya yang sangat indah dan sifat-sifatnya yang sangat sempurna. Kita katakan alhamdulillah kalau mendapatkan nikmat. Kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita katakan pujian-pujian dengan lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa alla yasta'milaha fima yakrah. Dan hendaklah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita tidak menggunakannya kepada sesuatu yang Allah benci. Artinya, gunakan nikmat itu sebagaimana tujuan zat yang memberikannya. Bahwa nikmat ini semua digunakan atau diberikan Allah kepada kita adalah untuk menyempurnakan ibadah kita. Supaya dengan nikmat ini kita bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa umrah, bisa baca Quran, bisa berzikir. Itu yang dimaksud. Jadi ketika Allah memberikan rumah kepada kita supaya kita bisa beristirahat, ketika memberikan makanan dan minuman supaya kita tidak lemas, ketika Allah berikan kendaraan supaya yang jauh menjadi dekat, itu untuk semua untuk apa? Untuk ibadah, mempermudah ibadah kita. Supaya ibadah kita lebih mudah lagi dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi jangan sampai menggunakan nikmat itu kepada yang bukan tujuan zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Inilah di antara 5 kaidah memahami syukur nikmat. Makanya ulama mengatakan fahadhil khamsu hiya asasus syukri, dan inilah 5 pondasi
yang merupakan pondasi syukur. Famata adama minha wahidatun ikhtalla min qawaidis syukri qaidatun. Maka ketika hilang satu saja dari 5 perkara ini, maka hilanglah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dibangun karena 5 perkara: ketundukan kepada zat yang memberikan nikmat, kecintaan kepada zat yang berikan nikmat, pengakuan bahwa nikmat itu datang dari Allah, pujian setiap nikmat datang kepada kita, dan yang terakhir, jangan gunakan nikmat itu kecuali sesuai dengan keinginan zat yang memberikan nikmat kepada kita. Itu disebut dengan syarat syukur nikmat. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bicara tentang syukur nikmat, kita tahu bahwa syukur nikmat itu sebab terbesar bertambahnya rizki. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, kami akan tambah rizki kalian. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW betapa tingginya nilai syukur ini, maka kita bisa pahami dalam beberapa poin. Pertama, bahwa syukur nikmat itu bagian daripada az-ziyadah. Nikmat kita akan bertambah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul dan orang-orang yang beriman agar kita senantiasa bersyukur. Jadi perintah syukur itu adalah perintah Allah kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun 51 dan Al-Baqarah ayat 172. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian dan bersyukurlah. Berarti Allah perintahkan kita orang yang beriman dan sebelumnya para nabi dan rasul untuk bersyukur. Kemudian yang ketiga, Allah menggambarkan bagaimana para nabi dan rasul betul-betul mereka orang yang paling bersyukur kepada Allah di dalam Al-Quran. Contoh umpamanya, Ibrahim alaihi salatu wassalam diceritakan dalam Quran, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi. Kalimat syakiran li an'umihi, Ibrahim adalah orang yang paling bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa syukur itu sifat para nabi. Syukur itu adalah sifat para nabi dan rasul. Kemudian yang keempat, bahwa kalimat syukur dalam Quran itu dan juga hadis-hadis Nabi SAW selalu diiringi dengan amal saleh. Kalimat syukur itu selalu diiringi dengan amal saleh, menunjukkan bahwa syukur itu sangat erat kaitan dengan amal saleh. Contoh, satu hari Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Rasul di sampingnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari Nabi, rupanya Rasul sedang sholat. Ketika itu entah kenapa tangannya teraba kaki Rasul yang bengkak dan belah, rusak karena banyak berdiri. Maka keesokan harinya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, cukupkanlah yang wajar saja ibadah itu, tidak usah kemudian memborong semua ibadah, sederhanakan ibadahmu. Apa enggak kau kasihan kakimu sudah pecah-pecah seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, afala uhibbu abdan syakur. Tidakkah aku suka kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Nabi SAW ketika mengatakan menjadi hamba yang bersyukur, kenapa? Dengan memperbanyak qiyamul lail, salat malam. Jadi hakikat syukur itu adalah ketika kita banyak melakukan amal saleh. Apakah bentuknya puasa, solat, sedekah, zikir, baca Quran. Kalau kita melakukan banyak amal saleh, hakikatnya kita sedang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kebalikannya, ketika kita melakukan kemaksiatan, berarti kita sedang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga yang kelima, Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang akibat kufur nikmat dan fadilah dari syukur nikmat. Allah sering menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran tentang akibat orang-orang yang tidak bersyukur. Contoh umpamanya kisah Qarun yang sudah saya sindir di awal. Qarun ini ikhwan adalah manusia yang paling cerdas tentang Taurat di zamannya. Tapi kemudian ia tergoda dengan dunia, akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Setelah kaya raya menjadi orang pertama yang menentang Nabi Musa. Padahal dulu adalah umatnya Musa, tapi setelah kaya menjadi orang yang paling menentang Nabi Musa. Satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengirim utusan untuk mengambil zakatnya Qarun. Maka utusan Nabi Musa datang ke rumah Qarun dan mengatakan, saya diutus oleh Nabi Musa untuk mengambil bagian zakatmu wahai Qarun, keluarkan. Disinilah Qarun mengatakan sebagaimana yang dikatakan Quran tadi, innama utituhum ala ilmin indi, enak saja ku ambil hartaku. Ini kekayaan bukan datang dari Allah, seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Tapi ini kekayaan datang karena usahaku, karena kecerdasanku, tidak ada kaitan dengan Allah. Maksudnya Qarun ingin mengingkari bahwa dia bukan lagi di bawah Nabi Musa mengikuti syariatnya. Dia sudah orang lain yang kufur. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menghakimi Qarun dan mengatakan wa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan Qarun ke dasar bumi bersama seluruh kekayaannya. Ini akibat kufur nikmat. Ya. Kemudian kisah yang kedua, kisah negeri Sabah. Kisah negeri Sabah diceritakan dalam Al-Quran itu kan luar biasa ya. Bagaimana dahulu pernah ada surga di Yaman yang begitu indah dan menghasilkan banyak buah-buahan, yang ketika orang meletakkan keranjang di kepala, keluar sudah penuh keranjangnya tanpa harus dipetik buah-buahannya. Dan tidak ada satupun binatang yang kecil maupun yang besar, kemudian yang jinak maupun yang yang liar ada di negeri Sabah. Sehingga siapapun yang masuk hutan atau kebun tersebut tidak akan merasakan takut. Karena tidak ada buaya, tidak ada harimau, tidak ada gajah, tidak ada badak, tidak ada binatang-binatang yang menakutkan. Ataupun binatang kecil, tidak ada semut, tidak ada kecoa, tidak ada kaki seribu atau apa gitu. Enggak ada. Ya. Jadi memang betul-betul bersih itu kebunnya. Gimana tidak surga? Kalau kita masuk kebun sekarang ini, habis mandi, sehat, keluar dari kebun gatal semua. Tetapi negeri Sabah ini negeri aneh. Kalau ada orang yang kena penyakit, masuk ke kebun negeri Sabah, keluar sembuh. Kalau kebun kita, masuk sembuh, keluar sakit. Ya. Jadi negeri Sabah ini luar biasa gitu, karena memiliki hawa yang luar biasa. Makanya Al-Quran membahasakan jannah surga. Mereka mengikuti syariat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tetapi seiring kemudian berjalannya waktu, syariat Sulaiman kemudian sudah dilupakan, akhirnya kufur, mereka terlena dengan dunia, mereka lupa sumber air yang selama ini menghidupi kebun mereka. Dari bendungan Ma'rib yang ketika itu bendungan kan menggunakan kayu-kayu balok yang gede-gede itu. Mereka lupa mengecek karena sibuk dengan dunia yang mereka kejar, sehingga lupa dengan perawatan tanggul itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim tikus sebesar kucing. Kalau bahasa kita tikus got ya, itu tikus yang besar yang segede kucing, yang kalau ketemu kucing mungkin kucing yang lari. Jadi tikus-tikus sebesar kucing itulah yang kemudian Allah utus untuk menggerogoti bendungan tadi. Sekali jebol satu kayu, semua jebol, akhirnya banjir melulantakkan negeri yang sangat indah. Tidak tersisa kecuali 3 pohon yang buah-buahannya tidak bisa dimakan. Itu akibat daripada kufur nikmat. Bahkan seorang syekh bercerita, dulu Ethiopia
Afrika kalau bahasa kita. Zaman dulu itu negeri yang kaya. Saudi Arabia atau Arab itu dulu negara miskin, negara padang pasir. Tetapi ketika orang-orang Ethiopia, orang-orang yang berkulit hitam, mereka lebih banyak kufur, banyak kemudian beralih agama, menghambur-hamburkan harta. Akhirnya negaranya menjadi negara miskin. Dan Arab yang dulunya negara miskin, yang orang memandangnya itu negeri padang pasir, tapi ketika penduduknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang negeri Arab menjadi negeri yang paling kaya. Itulah ketika sebuah negeri itu beriman dan bertakwa dan bersyukur, Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan curahkan berkah yang luas dari langit dan bumi kepada penduduknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah Syekh. Baik, sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.